perkelahian saudara sekandung tidak ada bagus-bagusnya. Tidak ada untung-untungnya sama sekali. Sama sekali. Sama aja kayak kita makan daging kita sendiri. Kita makan daging kita sendiri. Hidup itu bagaikan sungai. Mengalir aja ya, Kak? Bukan. Oh, panjang ya, Kak? Bukan juga. Oh, becek ya, Kak? Apalagi itu? Bukan. Oh, aku tahu, Kak. Shh, kamu diem. Hidup itu bagaikan sungai. Ada aja tai yang lewat. Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Perseteruan Marissa Icha dengan kakaknya Irene Bermawi yang tiba-tiba saja meledak setelah kakaknya membela Marissa Icha dalam perseteruannya dengan Saiful Safir. Di awal-awal kakaknya membela Marissa Icha, tapi akhirnya sekarang berbalik karena merasa pembelaannya tidak dihargai oleh Marissa Icha. Hal ini menarik banyak pihak untuk berpendapat soal ini, termasuk Emma Waroka, sahabat dari Vanessa Angel yang memang dulu satu kubu dengan Marissa Icha dan sempat melaporkan Tiara Marlin dan Marissa Icha menjadi saksi atas laporan tersebut. Emma Waroka dalam live Instagramnya juga mengomentari perseteruan dua saudara kandung yang lagi ramai ini. Emma Waroka bahkan mengingatkan perseteruan saudara kandung seharusnya tidak terjadi karena mereka satu darah. Nah, bagaimanakah Emma Waroka mengomentari hal ini? Yuk kita simak saja kupas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Kita makan daging kita sendiri. Kita makan daging kita sendiri. Coba, kalau saudara kandung kita jelek, kita juga yang malu. Gimana pun kita sedarah. Gimana sih? Ya begitulah peringatan Emma Waroka untuk kedua saudara ini. Namun nampaknya lebih ditekankan kepada Irene Bermawi karena Marissa Icha sepertinya diam saja meskipun dia diserang bertubi-tubi oleh kakaknya. Kita tahu di story Irene Bermawi banyak sekali mengungkap masa lalu Marissa Icha dan banyak kekecewaan yang diungkapkan untuk Marissa Icha. Hal itu menurut Emma Waroka adalah seperti memakan daging sendiri, karena apapun itu adalah saudara kandung dan juga saudara sedarah. Membuka aib saudara sama seperti membuka aib sendiri, karena sesama saudara bagaikan satu tubuh, harusnya saling menguatkan, dan jika ada yang sakit, tubuh yang lain pasti ikut merintih, dan juga tubuh yang lain akan mengobati bagian tubuh yang lain. Itulah mungkin yang dipesankan oleh Emma Waroka sebagai sesama sahabat. Iya kan? Sakit di dia, sakit di saya. Misal sekesal-kesalnya kita masalah saudara kandung kita. Bener-bener itu harus kita simpan sendiri, kita rapat keluarga sendiri, kita cari jalan keluarnya sendiri. Jangan sampai kita tuh kayak, gimana ya? Meluapkannya di media massa. Terus orang luar itu akhirnya mencibir kita. Karena apa? Kita kan bawa nama satu keluarga sedarah loh. Kita misalnya mau jelekin orang, orang lain masih mending. Jelekin adik kita, kakak kita, ibu kita, bapak kita, itu kenanya ke muka kita lagi, sama aja seperti menampar air yang ada di dalam ember. Dan memang kadang dengan saudara itu sangat sulit untuk bisa saling memahami. Kenapa? Karena biasanya dengan saudara bukan saling memahami, tetapi malah saling menuntut perhatian. Itulah mungkin sumber dari konflik antar keluarga. Tapi menurut Emma, keluarga pasti berantem itu biasa, tapi sebisanya jangan diumbar di media sosial. Karena memang antar keluarga itu tadi sama-sama menuntut memeras kebahagiaan dari orang lain. Artinya sebetulnya sesama keluarga itu harus berbagi kebahagiaan. Tapi karena kebahagiaan sekarang makin susah didapat,
apalagi mau didapat dari orang lain dan tidak bisa memunculkan kebahagiaan dari dalam diri, itulah sumber malapetaka pada orang-orang yang dekat. Dengan orang yang dekat, karena saling menuntut, akhirnya menjadi jauh. Dengan orang-orang yang jauh, malah kita bisa dekat. Nah, itulah memang anomali dari kehidupan ini. Kita tampar air muncrat ke muka kita sendiri. Nggak bisa, nggak ada menang-menangnya guys, nggak ada menang-menangnya. Nggak ada bagus-bagusnya, bener deh. Itu sebisa mungkin bener-bener pakai kepala dingin, duduk rapat keluarga tertutup, bener-bener. Mau siapa yang bener di antara berdua, tetap aja kalian rugi banget. Rugi banget, bener. Itu tanggapan Mamski ya. Karena memang keluarga itu belum tentu kita bisa harmonis. Gitu. Belum tentu kita bisa harmonis. Biarpun kakak adik kandung, biarpun kita kayak sedarah, belum tentu bisa harmonis. Tetapi alangkah baiknya, Ya, masalah keluarga yang sudah menjadi masalah di media sosial dan diungkap di media sosial siap-siap untuk dikomentari oleh orang banyak. Orang luar pun akan ikut campur untuk berkomentar soal masalah yang terjadi dalam keluarga. Dan memang di era media sosial ini sangat mudah untuk meluapkan masalah pribadi di media sosial. Akhirnya mengundang orang untuk berkomentar. Yang dikomentari pasti juga tidak nyaman. Seperti Irene dan Marissa Ica, mungkin ngapain lo ikut campur saat Emma Waroka juga berkomentar di media sosial. Emma Waroka mungkin sebagai artis senior ingin berbagi pengalaman dan menasihati yang lebih junior. Tapi tidak mudah memang untuk menerima nasihat, apalagi untuk di zaman sekarang. Nasihat itu bisa jadi menyinggung orang yang bersangkutan, karena yang menasihati juga tidak merasakan dan tidak mengalami seperti apa yang dialami oleh orang yang dinasehati. Ya, memang di era medsos ini kehidupan akan menjadi semakin rumit, semakin kompleks, pikiran makin bercabang-cabang. Akhirnya siapa yang bisa mengontrol pikirannya, energinya, dan waktunya untuk hal-hal yang benar-benar bermanfaat untuk dirinya, itulah yang akan jadi pemenang.